Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmawati M. Harun. Pada kesempatan kali ini saya mengangkat topik tentang rendahnya kemampuan membaca pemahaman pada siswa kelas 2 sekolah dasar. Adapun yang menjadi analisis masalah terkait dengan rendahnya kemampuan membaca pemahaman pada siswa kelas 2 sekolah dasar ini adalah salah satu permasalahan penting yang ada di sekolah, di mana membaca pemahaman ini tidak hanya berkaitan dengan kemampuan baik itu mengenali huruf, mengenali kata, tapi juga mencakup kemampuan dalam memahami isi, makna, dan juga pesan apa yang terkandung dalam teks suatu bacaan. Nah, akan tetapi pada jenjang kelas 2 ini harusnya siswa itu sudah berada pada tahap membaca untuk belajar, bukan hanya sekedar belajar membaca. Dan kenyataannya masih banyak atau terdapat beberapa siswa yang masih kesulitan untuk memahami isi bacaan secara utuh. Masalah ini dapat dilihat dari rendahnya kemampuan siswa, baik itu dalam menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan teks, atau menafsirkan makna kata atau kalimat, serta menarik kesimpulan dari setiap bacaan yang sudah dibaca. Sehingga dampak dari rendahnya kemampuan membaca pemahaman ini merupakan dasar dari semua proses pembelajaran. Jika kemampuan ini tidak segera ditingkatkan, maka siswa akan mengalami kesulitan dalam memahami materi pelajaran, sehingga menyebabkan turunnya motivasi belajar dan tentunya akan berpengaruh terhadap perkembangan berpikir kritis dan juga kemampuan berbahasa mereka. Adapun faktor yang menjadikan penyebab rendahnya kemampuan membaca, yang pertama adalah kurangnya minat baca. Jadi siswa itu kurang minat membaca. Mengapa mereka kurang minat membaca? Karena yang pertama itu mereka itu belum bisa membaca. Jadi mereka hanya ada beberapa di antara siswa itu yang hanya bisa mengenal huruf, kemudian bisa membaca beberapa kata. Kemudian yang kedua, metode guru masih konvensional. Jadi kebanyakan masih menggunakan metode ceramah. Kemudian yang ketiga, bahan bacaan tidak menarik atau bisa saja sulit untuk didapatkan. Yang keempat adalah kurang dukungan juga dari keluarga. Apalagi di lingkungan sekolah saya itu kebanyakan latar belakang dari orang tua siswa itu mereka kadang disibukkan dengan berbagai aktivitas mencari nafkah, sehingga mereka kurang mendukung anak-anak. Kemudian yang terakhir, kemampuan dasar membaca belum matang. Yang berikut untuk landasan teori sebagai solusi untuk meningkatkan kemampuan membaca. Yang pertama adalah dengan pendekatan teoritis, yaitu teori konstruktivisme menurut Piaget dan Vygotsky. Jadi menurut Piaget dan Vygotsky ini, siswa aktif membangun pengetahuan sendiri dan juga melakukan pembelajaran melalui pengalaman, interaksi, dan juga konteks. Strategi pembelajaran menurut Piaget dan Vygotsky ini pertama yaitu reciprocal teaching, di mana siswa dan guru itu bergantian memimpin baik dalam berdiskusi teks ataupun mind mapping atau membantu visualisasi alur dan ide teks.
Kemudian strategi pemahaman yaitu memprediksi, menanya, menjelaskan, dan juga merangkum. Kemudian yang berikut teori metakognitif, di mana teori ini menyatakan bahwa untuk meningkatkan pemahaman membaca siswa itu dilatih dengan melalui kesadaran siswa terhadap proses berpikirnya sendiri. Kemudian selain itu, siswa belajar memantau dan memperbaiki pemahamannya. Adapun peluang teknologi yang bisa digunakan dalam meningkatkan kemampuan membaca ini, yang pertama adalah menggunakan ruang guru, word wall, Kahoot, platform literasi digital. Kemudian bisa juga dengan penyajian teks dengan gambar, ada audio dan animasi, kuis interaktif untuk menilai pemahaman pembelajaran sehingga lebih menarik, adaptif, dan personal. Baik, demikian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.